kamu tuh nggak penting, tau nggak sih? Jadi kalau kamu down pun nggak masalah gitu, bangkit aja. Iya, tetap. Jadi kayak Ya, penting sih, maksudnya aku tahu passionku di sini, aku tahu kemampuan aku di sini, jadi buat apa aku dengerin orang, walaupun itu juga nggak bisa diabaikan begitu aja. Cuman kan, ya betul. kalau misalkan pilihan yang A lebih menguntungkan banyak orang, kenapa kita harus dengerin pilihan yang B untuk beberapa orang gitu sih. Semakin kesini tuh kayaknya kita tuh lihat sesuatu tuh semakin cerdas, semakin bisa bijaksana, lihat. hikmat. Iya betul. Ya harus gitu emang sih Kak. Iya sih. Terus pelayanan di gereja gimana sekarang? Ya puji Tuhan masih berjalan, meskipun ya minggu-minggu yang lalu sih online ya. Karena kan biasanya kami ibadah di rumah jemaat gitu kan, tetap pelayanan, tetap ke sana. Tapi karena kemarin sakit, ya udah cuma bisa lewat WA. Tapi tetap ya ibadah sih, tetap ibadah. Sama minta tolong sama Mas Abed ya kan, Mas Abed minta tolong ya buat pelayanan di Mojokerto ya kan. Aku lagi sakit, ya udah kita pelayanan beliau ke sana. Istilahnya masih ada yang bisa handle gitu istilahnya. Jangan sampai meskipun sakit tapi nggak sama sekali nggak ada pelayanan istilahnya gitu loh. Tetap berjalan pelayanan. Ya meskipun pandemi, tahu sih ya, kayak pandemi itu ya susah-susah gimana. Tapi banyak susahnya daripada enggaknya gitu. Apa iya? Ya kan? Karena iya sih, karena ya kan sebelumnya, apalagi ini PPKM ya, kita mau kerja aja nggak bisa, susah. Karena biasanya aku jualan gitu kan, pergi jualan. Karena ini PPKM, ya istilahnya saling menjaga gitu lah. Kita nggak bisa ngapa-ngapain, ya udah di rumah. Berkatnya dari mana? Ya dari orang-orang baik lah istilahnya. Ada dari Tuhan kirimkan orang-orang baik istilahnya. Ini bukan berarti kita nggak ngapa-ngapain, nggak mau berusaha ya. Iya, tapi betul. Keadaannya memang kayak gini. Tapi ya Tuhan kirimkan itulah, ada orang yang baik, ada orang yang tanya nomor rekeningmu berapa gitu kan. Ya saya kirim. Ya cuma tanya doang sih, tapi nggak berharap apa-apa. Tapi ternyata ya wis, Tuhan kirimkan, Tuhan kasih. Itu kan berkat pertolongan Tuhan, pemeliharaan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Iya. Tapi jangan sampai situasi ini yang kita nggak ngapa-ngapain terus datang berkat Tuhan, bikin kita jadi malas. Usai, bikin malas, bikin aku nggak ngapa-ngapain aja Tuhan memberkati kok. Bukan seperti itu sih. Ada waktunya untuk kita diam, ada waktunya untuk kita berjuang, ya kan? Iya. Seperti itu. Iya sih. Ya kalau pelayanan sih, maksudnya aku karena juga pelayanannya lebih ke pelayanan rumah sakit yang ketemu orang sakit secara langsung gitu, kayak kadang-kadang tuh aku mikirin kayak aku tuh sebenarnya ngapain sih gitu kan. Aku sebenarnya ngapain sih, cuman di situasi yang seperti ini sekarang gitu, kita merasa ada kemuliaan, kehormatan yang paling terhormat saat kita melayani orang yang sakit di situasi ini gitu. Karena ada banyak orang yang bahkan nggak mau berurusan dengan orang sakit. Kita sesama kita aja kadang-kadang, aduh gimana ya, nggak bisa kita pungkiri bahwa kita takut gitu. Cuman ya Tuhan tuh pelihara gitu. Tuhan tuh kayak udahlah, ini bagian kamu di sini, bagian kamu di sini. Jadi ya aku bersyukur sih, maksudnya aku dapat kesempatan untuk mencicipi dunia kesehatan gitu. Jadi kayak ya betul sekali. Nggak hanya kita bareng waktu teologi, kita ada pemahaman itu juga, tapi lebih ke praktisnya. Iya, gitu ya. Karena ya kalau di dunia penggembalaan aku nggak punya passion di sana, aku mengakui itu gitu. Apalagi dengan budaya mungkin, terus dengan keadaan juga yang
seperti ini. Tapi dengan di dunia kesehatan, aku rasa passionnya untuk melayani orang yang kayak ini nih pas nih gitu, aku dapat di sana. Gitu. Wah, jadi ya aku bersyukur mungkin kedepannya juga akan ini lagi sih, akan dalami di sana. Jadi sama-sama punya home care lah. Kamu punya home care yang kayak pelayanan pastoral gitu. Aku juga melayani yang kayak touching everyone tapi lewatnya di kesehatan gitu. Bedanya kita melayani dengan kuasa yang supranatural sih. Sama, ya yang penting kuasanya sama, kan sumber kekuatannya itu sama gitu. Impactnya ya itu ke orang-orang yang membutuhkan itu. Iya sih. Lah. Gimana sih orang pelayanan penggembalaan dengan usia yang masih segitu, terus masih belum menikah, penghasilannya juga masih puji Tuhan gitu. Ya. Gimana sih, ceritain dong? Ya. Suka dukanya banyak Kak, istilahnya ya karena kita kan masih muda ya kan. Aku maksudnya aku masih muda. Emang aku udah tua gitu. Iya sama. Maksudnya secara pribadi gitu. Iya. Kan? Terus dari masa transisi dari kita di kampus ya kan, dari banyak temen yang segala sesuatu bisa kita kerjakan bersama-sama, langsung kita turun ke lapangan, ke pelayanan itu sendiri, istilahnya ngapa-ngapain sendiri, ya itu sangat mempengaruhi hati, mempengaruhi situasi gitu ya. Kita jarang sharing sama teman-teman, itu jadi awal-awal itu sempat ngedown juga, ya harus jujur sih, sempat ngedown, sempat bingung gitu kan. Tetapi apapun yang terjadi kan kita harus pelayanan. Ini pelayanan sesungguhnya ya kayak gini, kamu harus siap, kamu sendiri, kamu istilahnya nggak ada teman yang lain sebagainya, kamu harus bisa sendiri. Ya awal sih ada masalah ya tempat pelayananku itu kan, karena aku kan nggak murni perintisan dari awal, tapi meneruskan, melanjutkan gitu kan, karena gereja ini kan gereja yang bermasalah dulunya. Jadi ada masalah, kemudian gembalanya dipecat, dikeluarkan dari organisasi. Akhirnya dari BPD mengutuslah orang baru ini kan, anak muda ini untuk ke sana gitu kan. Mau pelayan di sana kan. Nah, saya pikir itu akan berjalan dengan baik, tetapi tidak. Kenapa tidak gitu kan? Karena gembala yang lama ini masih istilahnya pengen punya kuasa atas gereja gitu. Pengen menguasai tanah gereja. Sampai yang ekstrimnya itu waktu kami ibadah Natal, kami mau persiapan Natal, jadi orang tersebut mendatangi ya kan, datang sambil membawa celurit. Serem juga ya kan. Iya, itu masa-masa yang sangat berat. Nggak semua orang tahu karena masih aku pendam gitu kan. Beberapa orang yang tahu ya kan. Kemudian orang tersebut datang sama aku kan, kamu siapa? Kamu nggak punya hak untuk tanah ini dulu yang beli aku dan lain sebagainya. Akhirnya diacungkanlah itu celurit di depanku gitu kan, di sini Kak. Udah gini dia, gini ya kan, karena aku menghindar bukan ya kan, ya secara manusiawi gitu kan, menghindar, kalau enggak bisa kebacok gitu kan. Akhirnya aku menghindar, lari. Kemudian untungnya ada jemaat kaum muda juga, istilahnya dia yang berusaha melindungi gitu kan. Akhirnya dia ambil golok sambil nantang, ayo kalau kamu mau bermain benda tajam, aku juga bisa, istilahnya gitu kan. Kalau kamu bermain benda tajam, aku juga bisa. Nah dari situ aku melihat secara langsung di depan mata itu, antara golok dengan golok saling berhadapan-hadapan itu. Rasanya Tuhan, kayak apakah ini akan jadi akhir hidupku? Sempat berpikir seperti itu sih. Karena itu pertama kali seumur hidup aku nggak pernah menyaksikan kejadian yang seperti itu, bahkan aku sendiri yang mengalami gitu ya. Bahkan lucunya dan malunya itu orang Kristen gitu loh, mantan gitu. Kenapa harus seperti itu? Istilahnya kan. Kalau orang lain mungkin masih bisa lah. Kalau ini kan pendeta gitu loh, istilah dia gitu kan. Tapi ya itulah, akhirnya Mas Adit namanya, dia yang menghalangi.
kemudian orang tersebut digiring pulang, ayo kalau kamu berani lawan aku gitu istilahnya, jangan lawan Mas Pramono gitu. Oke, akhirnya dia takut pulang. Terus kami anggap itu akan selesai dengan baik. Tapi ternyata waktu kami ibadah hari Minggunya, dia datang kemudian dari luar matikan listrik jeblek, kan? Ya pikirnya, aduh ini kok seperti itu istilahnya. Ini pendeta katanya melayani umat, tapi kok waktu kami ibadah worship God gitu kan, kenapa harus dimatikan? Itu kalau bukan roh jahat siapa lagi? Iya. Karena hanya setan yang tidak suka ada orang yang beribadah. Kami anggap itu sudah dirasuki sama setan gitulah pokoknya. Itulah perjuangan yang sempat aku alami Kak waktu penggembalaan itu, karena ya ada tuntutan dari BPD juga. BPD sudah sebaik mungkin istilahnya berjuang untuk menyelesaikan masalah di sini, meskipun saat ini juga belum 100% selesai sih. Aku masih berjuang untuk itu, dan aku nggak tahu apakah nantinya aku masih bisa bertahan di situ atau enggak. Aku juga nggak tahu apakah aku nanti akan selamanya di situ sampai kapan, apakah akan seperti ini aja gitu kan. Aku juga berpikir, bertanya Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Apakah aku harus diam atau aku harus kemana dan aku harus ngapain gitu. Sempat tanya, tawar-menawar sama Tuhan gitu. Tapi untuk sekarang ini ya diam dulu lah. Diam, merenung, dan tetap melakukan apa yang menjadi kewajiban sebagai seorang hamba Tuhan harus tetap dijalankan. Meskipun situasinya tidak seperti apa yang aku inginkan, seperti itu. Ya, berat itu banget ya. Seram banget. Ya, serem kan ya. Makanya itu. Aku nggak cerita sama banyak orang, cuma ya ada teman yang pasti Mas Abed tahu pasti itu, Mas Abed tahu. Dan gembalaku di sini yang pengembalaan di gereja ini juga tahu gitu kan. BPD tahu. Cuma dosen-dosen Berea nggak tahu apakah mereka sudah mendengar. Ya, karena kan nggak diceritakan ke mana-mana gitu kan, enggak. Karena itu malu sih. Malu sih. Beneran malu. Tapi serem banget. Maksudnya seorang baru lulus sekolah teologi yang kayak nggak punya pembelaan dari mana-mana gitu loh, yang kayak pemahaman tentang penggembalaan pun mungkin secara teori punya, tapi untuk terbatas, praktisnya, untuk praktis yang kayak ini kalau kayak gini aku harus gimana, ini kalau kayak gini aku harus gimana tuh kayaknya berat banget sih. Tapi pertolongan Tuhan sih ya, menurut aku. Maksudnya kalau misalkan nggak ada orang itu ya nggak tahu lagi nih, mungkin aku nggak punya cerita lagi nih, punya teman yang namanya Pramono lagi gitu. Tapi Tuhan baik ya. Ya betul, makanya itu. Tuhan tuh baik lah. Itu gejolaknya itu ya hampir berbarengan dengan kisah asmara itu, kisah cinta dulu waktu ya sama yang itu gitu kan. Masih pokoknya bingung aku, ini gimana Tuhan, aku masih punya masalah secara pribadi, masalah dengan ini. Akhirnya ya udahlah, daripada aku pusing ya kan, aku nggak mau ambil pusing, pokoknya aku mau melayani Tuhan, wis selesaikan itu, wis nggak usah mikirin yang itu ya kan. Aku mikirin pelayanan dulu lah, terserah Tuhan mau ngapain, terserah mau orang bilang apa, wis pokoknya yang penting aku mau pelayanan gitu, mau melayani Tuhan. Iya, tapi kayak gitu tuh bikin Tuhan tambah dewasa sih. Maksudnya tambah lebih lebih bisa memilah, bisa memetakan, oh ini persoalan yang harus aku jalani begini, dan mau nggak mau kita harus mendorong diri kita untuk tetap kuat karena nggak ada pilihan lain gitu. Mau sharing juga sharing sama siapa gitu yang paling mengerti. Ya, hanya Tuhan yang paling mengerti gitu. Iya sih. Tuhan yang paling mengerti. Tapi aku salut sih sama teman-teman yang kayak baru lulus terus dia udah beranikan diri untuk bergerak di dalam pelayanan penggembalaan. Karena kayaknya itu ya, maksudnya buat bertahan di dalam kehidupan penggembalaan bagi seorang yang baru lulus teologi itu mudah dan nggak mudah gitu. Kalau sampai orang tuh bisa benar-benar bertahan dan bisa lewati itu luar biasa sih.
luar biasa sih bagi kita yang nggak ada di dunia penggembalaan ya. Maksudnya kayak aku harus memantapkan diri dengan mencicipi dunia yang lain dulu, baru aku gabungkan ini jadi satu untuk aku membuat sesuatu gitu. Tapi aku salut sih sama mereka yang kayak dia habis dari kuliah teologi langsung masuk ke penggembalaan, yang kayaknya tuh mau bilang meraba-raba iya, mau bilang udah tahu mungkin dari pengalaman gembala sebelumnya waktu dia digembalakan dengan baik, iya, tapi kan nggak sama situasinya. Cuman salut aja sih teman-teman yang baru lulus udah terjun di pelayanan dengan usia yang begitu kan nggak mudah semua juga. Ya itu semua karena anugerah sih, karena pemeliharaan Tuhan aja itu Kak. Karunia, istilahnya karunia. Seperti waktu kita di kampus itu kan ada panggilan masing-masing gitu kan. Iya. Ya tahu dulu lah panggilanku dulu. Aku sempat ada niat buat aku mau pulang gitu kan, nggak kuat mau jadi apa. Sampai ditanya dari semester 5, aku tanya, Pram, kamu mau jadi apa gitu kan? Panggilan kamu apa? Aku aja nggak tahu Bu. Masih belum ngerti. Ditanya kamu jadi apa, aku pengen jadi musisi, nggak jadi pendeta, nggak jadi gembala sidang gitu. Tapi akhirnya istilahnya dari proses itu aku belajar untuk jujur, ya kan, meskipun dari teman-teman yang lain mereka sudah mantap, wah aku nanti mau jadi istilahnya pendeta gitu kan istilahnya, mereka sudah tahu dengan panggilan itu, tetapi aku mau berusaha jujur untuk proses yang aku alami gitu kan. Kalau aku memang belum menemukan panggilan aku memang belum bisa menemukan passion aku waktu itu ya kan. Aku harus jujur, aku memang belum bisa menemukan, tapi dari kejujuran itulah proses yang aku alami terhadap diriku sendiri yang belum dewasa secara rohani waktu itu. Justru Tuhan tolong, justru Tuhan tunjukkan jalan konfirmasi yang jelas gitu akhirnya. Dan akhirnya Tuhan ngasih panggilan yang jelas, visi yang jelas. Seperti yang Pak Eko bilang, visi itu bukan berbicara hanya masalah tempat, tetapi yang pertama adalah kamu mau jadi apa, kamu mau jadi siapa gitu kan. Iya sih. Dari situ muncullah aku mau jadi gembala sidang istilahnya. Meskipun waktu itu sama sekali nggak ngerti, pokoknya Tuhan. Iya. Kayaknya aku ingat juga sih dulu sempat ada obrolan di perpustakaan mau kuliah musik sampai nyari di Ungaran itu kayak mau ambil musik lagi gitu. Ya di Abdiel itu kan. Iya. Ya, makanya itu. Tapi akhirnya Tuhan itu punya persiapan yang lebih baik. Rencana Tuhan baik lah pokoknya. Mengikis istilahnya dulu dari sesuatu yang benar-benar aku suka, benar-benar aku inginkan, aku harapkan, itu harus dikikis dulu gitu lah. Harus dikikis dulu. Supaya nggak punya ambisi di situ. Meskipun sekarang ya kan di pelayanan ternyata itu berguna, tetapi berguna banget. Tapi bukan dengan motivasi yang berbeda gitu kan. Dengan motivasi untuk menopang, bukan tujuan utama lagi ya, bukan tujuan utama lagi, tetapi untuk sebagai sarana untuk menjangkau jiwa-jiwa itu tadi. Bersyukurlah Tuhan baik pokoknya.